Amsal 17 ayat 1, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Kitab Amsal itu perlu direnungkan karena ada banyak puisi atau sajak. Tapi di balik setiap puisi itu, artinya luar biasa untuk kehidupan kita. Selain praktis, ada pewahyuan dan pengenalan akan Allah. Betul-betul manusia Kristus diubahkan bahkan sampai kepada perilakunya. Saya suka kitab Amsal, kalau saya bingung harus gimana, mau mulai dari mana, harus reaksi gimana. Di dalam kondisi keadaan tertentu, apa yang lebih baik dilakukan atau apa yang jangan, I will turn to the book of Proverbs. Saya akan langsung membolak-balik halaman kitab Amsal. Segala sesuatu di cover di situ. Kalau Injil itu bicara tentang siapa Yesus dan hubungan, Amsal ini membawa Yesus dalam perilaku. I love the book of Proverbs. Kita baca sekali lagi lalu kita renungkan ini maksudnya apa? Lebih baik katanya. Lebih baik sekerat roti yang kering lagi. Nggak pakai selai. Nggak pakai selai, nggak pakai butter, ya, nggak pakai meshes. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging sekalipun wagyu serumah disertai dengan perbantahan. Wah, ini buat orang Indonesia tidak menarik karena orang Indonesia makan nasi, karbohidratnya banyak. Sekerat roti, coba kita pergi jalan-jalan ke Eropa. Sekarang lagi pandemi nggak bisa. Kalau tiap hari kita ikut tur makanannya sandwich melulu, roti-roti kering begitu, padahal isinya banyak, ada ham dan sebagainya. Kita pasti nggak kenyang. Biasanya orang Indo bawa pop mie. Perlu kuah-kuah. 3 hari pertama nggak apa-apa, setelah itu kita sudah nggak tahan lagi, harus cari nasi. Lalu kita cari restoran, you have rice, you have rice. Paling tidak nasi goreng. Ayat ini nggak menarik buat kita. Nggak relevan, lebih baik sekerat roti yang bener aja. Lalu musuhnya bukan nasi, musuhnya sama daging wagyu. Wah, enak sekali. Daging serumah loh disertai dengan perbantahan. Mendingan makan roti kering saja tanpa bumbu apa-apa. Ini maksudnya apa? Maksudnya begini ya, garis bawahi kata ketentraman. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman. You know the greatest blessing, berkat terbesar bagi umat percaya yang sudah menikah, atau yang belum menikah juga kalau Anda berada di rumah atau keluarga, berkat terbesar adalah domestic peace. Domestic peace atau ketentraman di dalam rumah tangga atau di rumah, itu bisa menebus segala bentuk kekurangan dalam materi. Jadi kalau masih ada kekurangan sana sini, itu nggak akan seberapa terasa di rumah yang ada damai sejahtera. Kalau rumah itu penuh dengan tawa, sedikit sip dan bocor sini sana, tidak akan terlalu membebani. Besok kita perbaiki. Makanan ala kadarnya, salah satu makanan utama mungkin kangkung saja. Tetapi asal ada bahagia di dalam family itu, ada ketentraman dan kerukunan, cepat lambat nanti akan makan wagyu. Tapi percuma kalau kita tinggal dalam istana, namun isinya perbantahan. Melulu tukaran, suami dengan istri tidak akur, anak dengan orang tuanya selalu geger, banting-banting pintu itu sudah biasa. Semakin kuat dan semakin jati pintunya, semakin gak enak didengar ketika dibanting di depan anggota keluarga yang lain. Jadi ketentraman dalam family itu sangat important sekali. Jadi jangan mengejar harta benda melulu, kejarlah damai sejahtera. Dan damai sejahtera atau ketentraman di rumah itu dapat kita peroleh kalau kita itu hubungannya dekat sama Tuhan. Makanya hari-hari kemarin waktu di online juga saya harap kalau Anda ikut onsite juga tetap mengejar ketinggalan online-nya. Tetapi tetap maksudnya dua-dua sekarang ini onsite dan online jalan. Firman Tuhan saling melengkapi. Kemarin-kemarin saya ajarkan tentang membangun mezbah keluarga. Gak bisa enggak, ketentraman itu harus kita peroleh dengan Yesus
sentralisasi. Kalau Yesus nggak ada di tengah-tengah family, ketentraman itu semu, tidak teruji. Damai sejahtera yang sejati itu karena hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu ketentraman di sini yang membuat sekerat roti lebih lesat daripada sepiring wagyu adalah karena keluarga itu dan anggota keluarganya dekat sama Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sebab damai sejahteramu teduhkan hatiku, seperti sungai yang mengalir segarkan jiwaku. Yesus, Yesus, padamu ku berharap. Yesus, oh Yesus, kasih-Mu tak terbatas. Work at it, usahakan supaya keluargamu tentram. Bawa keluarga Anda pada Yesus. Sisa satu yang belum, doakan. Damai itu gak lengkap kalau papa masih belum percaya. Damai itu gak utuh kalau anak kita masih murtad dari jalan Tuhan. Apalagi suami dan istri, mana bisa lengkap sih? Padahal kita sudah bukan lagi dua di mata Allah, melainkan satu. Kalau salah satunya lagi nanti mati masuk neraka, gimana kita bisa hidup tiap hari? Menikmati wagyu, coba pikirkan. Sedangkan kita tahu pasangan kita itu binasa. Kalau sekarang Tuhan datang, matilah dia. Ya jangan bilang gitu, kamu mati masuk neraka. Kita harus kasih dan doakan agar Tuhan celikan matanya. Doakan. Yang penting itu Juenciafu. Seluruh keluarga itu dalam Kristus. Kemarin kan kita barusan sinciaan. Jadi yang nggak terlalu tepat adalah kongsi fachai. Kenapa kita kejarnya fachainya atau prosperous atau kita kaya mendadak? Makanya saya kalau ngomong sama yang satu sama lain saya bilang singin, kuailah, sukacita di tahun yang baru, Juenciafu, seluruh keluarga menjadi satu. Seluruh keluarga diberkati Kristus, itu lebih penting. Jangan kejar itu. Di dalam Anda bekerja sehari-hari, pergi ke kantor, urusi urusan perusahaan dan pekerjaan. Ingatlah, itu adalah prioritas nomor 2 sekalipun Anda harus sungguh-sungguh dalam pekerjaan Anda. Prioritas nomor 1 tetap adalah keselamatan dalam keluarga. Ketentraman itu adalah fondasi. Dia salah satu batu utama. Tapi ketentraman yang benar itu harus dibangun di atas batu penjuru. Yaitu keselamatan seluruh anggota keluarganya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Barang siapa percaya kepada Kristus, dia akan selamat. Dia dan seisi rumah tangganya. Klaim sungguhan tahun ini. Jangan sampai keselamatan anggota keluargamu itu tergantung arus atau terserah nanti apa katanya. Usahakan, sekalipun percaya tidak bisa dipaksakan. Anda harus mencucurkan dengan air mata. Minta kepada Tuhan supaya anggota keluarga Anda yang terakhir yang masih di luar Tuhan itu segera diselamatkan tahun ini. Keselamatan gak menunggu selesainya pandemi. Malah justru ini kesempatan yang bagus untuk kita membawa Injil Kristus. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Selain itu, ketentraman juga bisa kita capai melalui apa? Melalui komitmen bersama. Di dalam rumah itu kalau ada kebiasaan baik ini, maka ketentraman pasti terjadi, yaitu rasa syukur di dalam setiap keadaan. Kalau kita bisa memperoleh rasa cukup di setiap kondisi, biasanya ketentraman mudah tercapai di keluarga ini. Contentment. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Jadi pembahasan pembicaraan kita di meja makan contohnya atau di ruang tidur atau ketika bepergian, janganlah diisi dengan kalimat-kalimat iri hati. Enak ya orang itu, Pak. Mungkin mama ngomong sama papa, istri ngomong sama suami, enak ya. Mereka tuh lihat bisa jalan-jalan ke luar negeri. Jangan diisi yang begituan kalau mau tentram. Tapi diisi dengan begini loh. Jangan iri dengan apa yang orang lain punya. Jangan inginkan apa yang Anda belum miliki. Selalu syukuri apa yang Anda sudah punyai. Pak, kita bersyukur loh, kemarin kita pergi jalan-jalan ke Kota Batu. Misalkan kalau keluarganya tinggal di Surabaya. Lalu berkata, bersyukur ya kemarin ya, seneng ya. Saya rasa deket ya sama anak-anak ya. Udah lama kita itu nggak pernah sedekat itu. Itu akan menambah ketentraman.
Contentment, rasa syukur di dada, atau perasaan cukup di hati. Cukup itu bukan berarti nggak berusaha lagi. Cukup itu bukan berarti cepat rasa puas. Enggak. Rasa syukur itu atau rasa puas yang benar, itu akan membuat kita nanti, waktu kita itu berambisi, ambisinya benar. Siapa sih nggak mau sukses? Siapa nggak mau berhasil? Pertanyaannya bukan mau nggak mau. Pertanyaannya untuk apa? Kalau kita bisa menjawab dulu untuk apa itu di depan, dibayar dulu di hati. Kita kalau mau sukses, itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan seolah-olah aku sukses baru bahagia. Wong aku sudah bahagia kok sekarang. Tapi sukses itu memberikan kepada kita visi yang baru. Tujuan lebih tinggi. Aku mau sukses karena aku mau mengelola talenta. Aku mau berhasil supaya jadi berkat buat orang lain. Bukan seolah-olah kalau aku bisa beli barang itu aku kan lebih happy. Enggak, aku sekarang sudah happy dengan barang apapun yang ada padaku. Sebab Tuhanku memelihara. Our God is the provider. Allah kita menyediakan. Isi pembicaraan di rumah dengan hal-hal yang kita syukuri bahkan sekerat roti. Jangan tunggu wagyu baru ada senyum di wajahmu. Ini maksudnya ayat ini. Rasa syukur. Lalu selain itu, ucapkan atau bicarakan janji-janji Tuhan. Ketentraman itu akan possible atau memungkinkan jikalau keluarga tersebut dipenuhi dengan janji-janji Kristus. Tuhan janji loh, bahwa ke tahun ini keluarga kita akan begini. Tuhan janji kalian anak-anak akan sekolah tinggi-tinggi dan menjadi orang yang luar biasa. Ketika kita bicara seputar janji, ada iman untuk masa depan, itu membuat hati tentram. Kita tidak merasa seperti victim atau korban. Isi mulutmu dengan janji. Janji, apa bagusnya janji, Pastor Philip? Karena kita ini manusia trauma. Hidup di dunia ini lebih banyak melihat orang-orang yang mengingkari janji daripada yang menepatinya. Makanya kalau saya berkata, isi hidupmu dengan janji-janji Tuhan, kita nggak bergairah mendengarkan yang begituan. Apa bagusnya janji? Tunggu dulu, tergantung siapa yang menjanjikan. Kalau manusia, kita bisa berpikir 7 kali, sungguhan tah? Tapi kalau Tuhan yang menjanjikan karena dia tidak pernah berdusta, tidak ada pertukaran bayangan, Tuhan kita tidak munafik, luar dalam sama, Yesus Kristus kita itu hidup, selain dia berjanji itu maksudnya baik, tapi dia juga mampu menggenapi janjinya karena Allah kita bukan berhala. Allah kita itu hidup, dia sudah bangkit. Amin, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau Tuhan yang menjanjikan, percayalah kita harus jingkrak-jingkrak seperti lembu lepas kandang. If God promises, it will happen. Itu akan terjadi. Saya lihat orang kalau mereka berjanji. Ada teman saya itu selalu ingkar janjinya. Ya, kalau ada di gereja itu PDM, PDT, PDP, pendeta muda, pendeta pembantu. Teman saya ini PHP. Pemberi harapan palsu. Tapi saya juga nggak bisa hakimi dia, kadang-kadang saya sendiri juga begitu. Manusia, oh people, human. Manusia itu sejauh apa sih? Janjinya pasti ada yang dia maupun dia nggak sanggup untuk tepati. Lain, kalau Tuhan yang mengucapkannya, ini Tuhan loh, lihat-lihat orang. Kalau Allah yang berbicara, tertawalah. Kalau Allah sudah berjanji, kayak Abraham gitu, sekalipun dia nggak percaya, keluar Hagar dan Ismail dalam ceritanya, tetap terjadi. Karena janji itu bukan tergantung orang yang menerimanya, tergantung dia yang memberikannya. Karena Allah tidak pernah berdusta. Kita pun tidak bisa membatalkannya. Asal sudah pernah keluar dari mulut Allah sebuah janji dalam hidupmu. Kita tidak mau menyongsong janji itu pun itu akan terjadi. Hanya bedanya gini, kalau kita siap. Kalau kita siap janji itu diberikan, kita sukacita. Tapi kalau kita nggak siap janji itu diberikan, kita menyesal karena tadinya tidak percaya. Selain itu mungkin kondisi hidup kita tidak dalam keadaan ready untuk menerima janji itu. Sehingga janji itu diberikan, tapi amburadul sekelilingnya. Bedanya cuma itu. Tapi janji itu sendiri akan digenapi. Just because. Hanya karena Tuhanlah yang mengucapkannya. Bayangin kalau janji Tuhan itu take center stage. Berada di pusat mimbar hidup kita dan rumah tangga. What a powerful family you are raising. Keluarga seperti apa yang akan Anda besarkan? Keluarga yang luar biasa kuatnya. Kalau dibangun di atas dasar janji. Rumah itu gak akan roboh ketika terjadi tsunami. Karena dia dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu janji-janji Kristus.
Karena itu janganlah kita punya mulut diisi dengan kekecewaan, kepahitan, kritik kiri kanan. Bayangin kalau di rumah itu bicaranya hanyalah kepahitan, kecewaan, kecewa sama Tuhan. Nggak akan ada tentram di rumah itu. Nanti ya, dia salah sangka, dikiranya tentramnya ini hilang karena nggak ada wagyu. Maka keluarga itu akan semakin workaholic, lebih cari duit lagi. Padahal mereka nggak tahu bahwa sebenarnya akar permasalahan mereka itu bukan kurang daging, tapi kurang syukur dan kurang janji. Dia kan salah paham. Banyak orang di luar sana itu kerja yang sukses bahkan itu kasihan. Itu orang-orang yang misunderstanding life. Mereka yang salah paham dengan kehidupan. Makanya itu banyak orang kaya, ujung hidupnya gigit jari penyesalan. Mati berlimpah harta, tapi zero makna. Remember this. Jangan sampai kita itu mengira bahwa kita itu apa yang kurang ya di hatiku ini, lalu diisi dengan materi. Materi nggak mengisi. Isi dulu, setelah itu cari materi dengan tujuan lebih tinggi. Itu dia. Lebih baik sekerat roti daripada daging serumah disertai dengan perbantahan. Saya sebut makanan daging serumah disertai dengan perbantahan, itu saya sebut sebagai abundance without purpose. Kelimpahan tanpa tujuan. Itulah makan daging. Makanan daging disertai perbantahan. Atau abundance without character. Kelimpahan tanpa karakter. Wah, itu ngeri sekali. Ngeri sekali. Kelimpahan tanpa karakter ilahi. Itu bahaya sekali. Itu seperti menaruh tembak pistol senapan ke tangan anak balita. Itu bahaya. Makanya tidak sedikit orang-orang yang dilimpahi harta, kalau dia nggak ready, kalau dia tidak punya mesbah keluarga, lihat anak-anaknya rusak. Payah yang begituan. Ngomong-ngomong soal anak yang rusak, mending langsung kita ke ayat 2. Saya tunjukkan sekarang anak yang rusak gimana. Ini anak orang yang melimpah hartanya. Jangan lupa ya, Alkitab tidak menentang orang miskin maupun orang kaya, dua-dua dicinta oleh Allah. Tetapi Alkitab menentang orang yang hidupnya di luar kehendak Allah. Baik miskin maupun kaya. Nah, dalam hal ini ayat 2 Anda akan lihat. Anak orang berhasil ternyata kacau balau. Budak yang berakal budi, ayat 2, akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kita masuk kepada family company sekarang. Perusahaan keluarga. Ayat 2 ini bagus sekali, karena ini ditulis oleh Salomo kan. Jadi Salomo ngerti apa yang dia tuliskan. Salomo ini praktisi soal begini. Dia ngerti banget dalam bisnis family contohnya. Dalam sebuah kerajaan. Ini orang yang sangat paham segala bidang politik, ekonomi. Dia tahu segala sesuatu. Dia berkata gini, budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Yang satu posisinya budak. Ya bahasanya agak kasar zaman dulu. Zaman sekarang itu sebenarnya pekerja, staff. Staff yang berakal budi akan berkuasa atas putra mahkota. Kalau putra mahkota atau ahli waris itu membuat malu saja. Jadi dari sini kita pelajari sesuatu. Ini bisa diterapkan untuk Bapak Ibu kalau Anda mau meneruskan sesuatu ke anak, atau ini juga bisa diaplikasikan kepada anak-anak di sini yang mewarisi sesuatu dari orang tua dan dari keluarga. Jadi pedang ini bermata dua ya, entah Anda yang di sisi mana. Bisa jadi Anda sekarang ini akan dapat banyak benefit lewat firman ini. Pumpung sekarang Anda masih merancang gimana suatu hari anak Anda meneruskan pekerjaan. Jikalau mereka mau, banyak anak muda sekarang nggak mau sih. Atau sebaliknya kalau Anda orang muda atau bahkan sudah tidak muda lagi, tetapi Anda berada dalam satu bisnis keluarga. Dan gimana caranya Anda mewarisi dan bagaimana kemungkinan pendahulu Anda, orang tua Anda itu memandang Anda. Ini akan mengajari kita sesuatu yang hebat, luar biasa. Yang pasti dikatakan di sini dulu di ayat ini, budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Ada superiority di sini. Jadi satu pesan Tuhan bagi kita semua adalah
natural place doesn't equal absolute right. Atau tempat yang alami, itu tidak menggaransi hak mutlak di mata Allah. Kita bisa paksakan putra mahkota untuk jadi sesuatu. Tapi kalau kita tidak training dia juga nggak fair buat putra mahkota. Kalau kita selama ini merusak dia hanya dengan harta kita. Itu sama dengan menjerumuskan putra mahkota kepada pencobaan yang dia nggak siap karena papanya selama ini gagal jadi orang tua. Seringkali kalau kita mau jujur, kalau bukan hubungan darah, staf kita itu lebih ready mewarisi daripada anak sendiri. Coba pikirkan. Kecuali jikalau anak itu membuktikan sesuatu. Ada banyak hikmat sih. Sebenarnya kalau pengusaha-pengusaha di seluruh dunia ini mau belajar Alkitab sungguhan aja. Ada banyak sekali musibah yang gak perlu terjadi di dalam dunia korporasi. Jadi tidak menjadi absolute right just because you are the natural heir, hanya karena seseorang itu secara alami mewarisi karena darah dan daging, karena putra atau anaknya sendiri. Enggak tentu saudaraku. Jadi karena itu jangan pernah punya ekspektasi muluk-muluk terhadap anakmu. Kecuali Anda training dia dari muda. Latihlah dalam anak muda dalam jalan-jalan Tuhan, dalam takut akan Allah, maka nanti waktu dia tua, dia tidak akan meninggalkan jalan itu. Kecuali kita melatih. Jadi bukan absolute right. Dan di sini menjelaskan, di ayat ini dijelaskan tentang ahli waris yang seperti apa yang memalukan. Saya baca lagi ayat 2a. Sekali lagi kan kita harus selalu merenungkan. Ini ayat-ayat puisi sajaknya ini harus dicerna. Mama biak, cara baca Alkitab itu gitu. Baca lagi, keluar sesuatu baru. Baca lagi seperti lembu. Dimuntahkan, ditelan lagi, dimuntahkan, ditelan lagi. Itu firman Tuhan itu begitu, baru kita bisa mengerti. Satu ayat aja. Andai kata kalau saat ini juga Tuhan izinkan, tapi saya sih mau memperkaya Anda dengan beberapa ayat. Satu ayat ini bisa 5 jam aja enggak selesai saya khotbahkan. Ini kalau mau di drill spesifik, ini jadi satu seminar khusus untuk family business. Ini khusus akan menjadi satu seminar tersendiri. Satu ayat saja, setengah ayat bahkan. Cuman saya mau memperkaya Anda dengan beberapa ayat. Mari kita lihat sekali lagi kita ulangi ayat 2a. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Garis bawahi membuat malu. Anak yang membuat malu. Anak yang membuat malu itu siapa? Saya kasih beberapa aja. Poin-poin sederhana supaya gampang dicerna. Gampang Anda pilah. Gampang Anda catat untuk diingat. Anak yang membuat malu itu yang kayak apa ya? Satu, youth yang house branded. Youth yang house branded, apalagi anak kecil yang pokoknya minta branded things. Gak peduli kalau itu keluarga konglomerat loh ya, harus diajari. Karena yang konglomerat papanya bukan anaknya. Jadi kalau anak yang membuat malu atau yang memalukan itu seperti apa? Kalau Anda lihat di masyarakat ya, kalau lihat anak kecil jor-joran atau borju, lalu mereka pokoknya mesti harus branded things. Itu harus jadi alarm buat orang tuanya. Gak peduli kalau orang tuanya konglomerat. Karena anak itu bermental miskin. Karena papanya mengusahakan, anak itu taunya hanya menuntut saja dan meminta. Karena itu saran saya adalah, ini subjektif, ini aplikasi. Diselang-seling, kalau Anda dari keluarga mampu, diseling-selang, selang-seling. Supaya tidak ada asosiasi. Kalau kita melatih anjing aja ya. Kalau kita melatih anjing, saya punya anjing herder. Sit, duduk, kasih makanan. Sudah, selesai. Sit, duduk, kasih makanan. Tapi saya Google. Saya belajar untuk gimana caranya melatih anjing dengan benar. Ternyata nggak boleh terus-terusan kasih makanan. Lama-lama dia merasa makanan. Untuk makanan aku taat. Lama-lama dia merasa berhak. Jadi ada waktunya, sit, duduk. Jangan dikasih makanan, dilus-lus saja. Good job. I want to see Jesus face to face.